أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kitabul Haji wal Umrati. Adapun kitab ini membahas tentang haji dan umrah. Sekarang kita masuk pada fikih ibadah yang terakhir, yaitu tata cara haji dan umrah. Jadi yang selama ini kita pelajari namanya fiqhul ibadah, mulai dari syahadat, sholat, puasa, kemarin itu zakat, terakhir haji dan umrah. Nanti setelah ini namanya ada fikih muamalat, transaksi hubungan kita dengan sesama manusia, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Nah, itu namanya fikih muamalat. Nanti ada yang namanya fikih munakahat, atau bahasa lainnya al-ahwalus syakhsiyah, yang berurusan dengan rumah tangga, mulai dari melamar, nikah, akad, cerai, warisan, itu di munakahat. Setelah itu ada yang namanya fikih jinayat, pelanggaran hukum, ta'zir, had. Jadi kita tahu sekarang kita belajar pada fikih apa. Nah, dalam kitab ini cuma dibahas sampai fikih ibadah doang. Kitab haji dan umrah yang menjadi pembahasan terakhir. Biasanya kalau orang ngajinya udah sampai fikih haji dan umrah, ada aja tuh yang berangkat kan? Benar, mujarab ini. Jadi kalau kita udah ngajinya sampai fikih haji dan umrah, di pertengahan ada yang berangkat dari jamaahnya, tapi semuanya kita nggak tahu, atau salah seorang atau gurunya kali yang diberangkatin dan muhatam. terakhir kita ngajar kitab haji dan umrah, kita berangkat. Nah, terakhir itu, nah, mudah-mudahan nih kejadian lagi. Ya. Dulu ada orang dia baru lulus aliyah ngaji kitab tentang bab haji, udah ujung-ujung, udah akhir-akhir berangkat dia. Dulu belum ngantri kayak sekarang, ya, belum daftarnya bulan Ramadan, ya. Bulan Syawal berangkat, kan cuma 2 bulan. Syawal udah masuk mikot zamani namanya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ngaji bulan Ramadan tentang haji, itu pun udah akhir-akhir. Dan dia nggak ada bayangan berangkat haji. Tahun 2021 berkah dengan ngaji bab haji itu 2 bulan setelah daftar berangkat lagi. Nah, makanya ini karena kitab pembahasan terakhir, yaitu permasalahan haji dan umrah, banyak berkahnya. Dan di akhir juga biasanya banyak cobaannya. Orang kalau udah terakhir itu banyak cobaan. Padahal dikit lagi mau nyampe deh. Nah, males dah haji lagi, udah mulai males. Padahal bagian terakhir tuh part terpenting.
Di film klimaksnya di terakhir tapi di awal. Akhir kalau jagoan yang mati di awal kagak seru tuh film. Di terakhir itu paling pentingnya, berkahnya itu di terakhir. Jadi kalau kita lagi ngamalin sesuatu, pas udah capek, udah lemas, itu udah terakhir tuh, lanjutin. Dia nenggung belok lagi, putar balik. Padahal kalau dikit lagi jalan aja, nyampe itu. Nah, itu disebut dengan al-mawani, cobaan-cobaan. Sehingga kata para ulama, al-multafitu la yasil. Orang yang kagak konsen, yang kebanyakan nengok itu gak bakal nyampe. Sebab memang ujiannya di situ. Terakhir lagi wirid lagi ngamalin baca yang lain. Nah dulu ini dulu rapi ini sampai hasil sampai mujarab, bukan 40 hari doang. Kalau 40 hari belum hasil baca lagi. Terus baca. Wah udah capek dah nih, udah pengen ganti yang lain. Nah itu dikit lagi nyampe ke namanya. Pokoknya satu amalan kalau kita udah merasa capek, bosen, itu dikit lagi tandanya kita jalan ke puncak. Kan kalau udah mau nyampe capek gitu. Dari awal jalan, persiapan macet, udah nyampe mana? Atau balik lagi. Ada lurus dikit lagi udah nyampe itu pilarnya. Ya karena memang begitu. Segala sesuatu yang sekiranya nanti bakal kita dapetin hasilnya itu dipuji dulu. Sabar gitu orang istiqomah ya. Ngaji begitu juga. Udah mau akhir-akhir berhenti. Udah mau rapi pindah guru, diulang lagi dari awal. Kelarin dulu, rapiin. Jadi kalau udah rapi, kita berhasil dibukain dulu. Nah, sama Allah satu-satu ilmunya. Ada memang ilmu yang dibukain pas terakhir, dirapel. Yang ngerti jadi ngerti ini. Makanya ini pembahasan terakhir biar pada semangat dah. Ya, istiqomah. Jadi kita hatamin benar-benar sesuai dari awal ilmunya utuh. Jadi kitab ini artinya pembahasan tentang haji dan umrah. La yajibu kullun minhuma bi asli syar'i illa marratan fil umur. Tidak wajib setiap dari haji ataupun umrah bi asli syar'i dengan dasar syariat illa marratan fil umri, kecuali sekali seumur hidup. Maka ada yang disebut dengan haji fardu, umrah fardu, sekali seumur hidup. Kalau kita punya dana biaya cukup buat umrah umpama, sebelumnya belum pernah umrah, wajib itu umrah. Jadi dalam madhab kita umrah itu wajib kalau belum pernah melakukan sebelumnya dan udah mampu. Itu dulu. Udah ada nih berapa? 30 juta. 30 juta daftar umroh bisa pulang pergi aman tuh, yang ditinggalin aman, ada yang lain. Wajib itu namanya umroh fardhiyah. Umroh yang dilakukan sekali pada pertama dia menjalaninya. Jadi dalam dasar syariat umroh ataupun haji enggak wajib kecuali yang sekali, yang pertama dilakukan. Kalau memang adanya segitu buat umroh, itu dulu dilakuin. Ya, nanti kalau ada lagi udah enggak wajib tuh umroh, jadinya umroh sunnah. Kalau tahun depan ada lagi rezekinya. Nah, kalau dia pengen umroh, jadinya umroh sunnah tuh yang kedua. Kalau dia pengen daftar haji lebih bagus lagi. Daftar dah tuh 25 juta. Taruh mau kapan ke berangkatnya, yang penting kita sudah ada nama, kita sudah mendaftar. Jadi umroh juga wajib. Terkadang orang menganggap umroh itu sunnah, padahal kalau dia mampu untuk mendaftar dan menjalani umroh itu dengan semuanya sudah beres, yang ditinggalin juga dapat, nah itu harus berangkat. Jangan dia mobil punya, motor punya, HP cakep, ya umroh belum. Wajib itu deh. Ya, kalau boleh dijual, jual itu mobil buat umroh dulu, karena sekali seumur hidup. Kalau mampu, ya. Tapi kalau dengan demikian dia jadi melarat, belangsak, dikaget. Kalau sampai minjem sih itu belum mampu namanya. Yang dikatakan mampu kepegang ke rumah dia. Nominal biaya pulang pergi beres, maka dia harus daftar. Kalau memang ada di umroh, ya umroh dulu, sebab wajib sekali seumur hidup.
hatta law irtadda ba'da fi'lihima, sehingga jikalau ia murtad setelah melakukan haji dan umrah, tsumma 'ada ilal islami, kemudian dia kembali masuk ke agama Islam, lam tajib i'adatuhuma, tidak wajib mengulang haji atau umrah karena dia sudah melakukan yang fardu. Umpama sebelum murtad nih masih muslim, dia sudah haji, dia sudah umrah, gugur tuh kewajiban haji dan umrah. Wal iyadu billah, 2-3 tahun setelahnya dimurtad, keluar Islam. Enggak lama, setahun setelah itu masuk lagi ke agama Islam, maka sudah tidak ada lagi kewajiban haji dan umrah. Kalau udah pernah dulu sebelum murtad nih ngelakuin itu, udah gugur. Itu yang disebut dengan sekali seumur hidup. Wa syurutu wujubihima, dan adapun syarat-syarat kewajiban haji dan umrah. Al-Islamu, yang pertama beragama Islam, sehingga haji dan umrah kagak wajib bagi orang kafir maupun orang yang murtad, harus dia muslim sebagai syarat pertama, mau haji mau umrah. Wal bulughu, dan yang kedua sudah balik, baik laki maupun perempuan, sehingga orang yang belum balik dia melakukan haji atau umrah itu belum menggugurkan kefarduan haji dan umrahnya. Paham gak kira-kira? Kita punya anak belum balik, dia umrah ikut kita mau umrah dah sekeluarga, kita, bini kita, anak-anak kita yang belum balik ikut juga, kebanyakan duit, mau daftarin juga nih anaknya yang umur 6 tahun umpama belum balik, dia dapat gak pahala? Dapat pahala umroh, cuman untuk menggugurkan kewajibannya belum. Nanti kalau dia udah balik, ya umpama dia udah kerja, punya duit, nah, dia harus menggugurkan kewajiban umroh. Kan dulu udah pernah kecil, itu belum balik. Ya, kita ngajak anak itu sholat jamaah, kehitung gitu fardu, kayak gitu, orang belum wajib bagi dia, cuman dapat gak pahala? Dapat itu anak pahalanya. Nah, begitupun haji dan umroh. Mahasiswa Arab tuh sampai punya anak di sono, ya, dihaji nama dia, anaknya sudah kecil-kecil, dihaji ikut lontar, ikut apa, dapat gak pahala? Dapat, tapi gugur ke kewajiban hajinya belum. Ntar kalau dia udah balik, punya istiqomah, punya kemampuan, wajib tuh didaftar lagi, diberangkat lagi. Ya udah pulang orang tuanya ke Indonesia, ya situ dulu dah tuh sampai balik umpama. Nah kita juga begitu, umpama ngajak anak umroh atau haji belum balik, dapat nggak pahalanya? Dapat, cuman gugur nggak kewajibannya? Belum. Nah nanti kalau dia punya kemampuan, wajib untuk mendaftar atau jalan lagi, baik itu haji maupun umroh, karena syaratnya harus balik. Wal aqlu, dan yang ketiga berakal. Sama nih, orang gila, orang yang kagak sadar, kagak waras, itu tidak menjadikan dia wajib untuk haji atau umroh, sebab syaratnya harus berakal. Wal hurriyatu, dan yang keempat merdeka, bukan seorang budak. Sekarang udah gak ada budak. Umpamanya dulu ada budak melakukan haji, masih status budak, dapat gak pahala? Dapat pahala haji. Cuma entar kalau udah merdeka, ya kita begini udah merdeka, punya istiqomah, kemampuan, haji lagi. Nah, jadi haji dan umroh sekali lagi hukumnya wajib kalau mampu, emang kalau mampu. Nah, tapi kemampuan itu jangan sampai membuat kita lupa, terutama umroh. Sebab banyak yang masih menganggap umroh itu sunnah. Kalau dia mampu, wajib umroh dalam Syafi'iyah, dalam Awdhul Masalik, dalam kitab fikih dikatakan, bukan Awdhul Masalik, kitab yang lain, Anwarul Masalik, disebutkan kalau umroh itu wajibatun, sama nih, fi kulli umrin marratan wahidatan, sekali seumur hidup, lawis taqo'a, jikalau dia memiliki istiqoah, kemampuan. Jadi jangan kita terlena, wah ini masih belum nih buat haji, buat umroh cukup nggak? Cukup, berangkat dulu. Nah, sebab itu kita menggugurkan kewajiban kita, kewajiban umroh wajibah dari kita. Wal istiqo'atu, dan yang kelima syaratnya adalah istiqoah, yaitu berkemampuan.
baik umroh maupun haji, yang menjadi kewajiban harus dia mustati', orang yang mampu melaksanakannya. Wa syartuha ay wa syartul istita'ati, dan adapun syarat istita'ah. Jadi tadi syarat wajib haji umroh, di antaranya adalah istita'ah. Sekarang syaratnya istita'ah. Orang disebut mampu itu yang bagaimana? Yang pertama, ayyakuna syakhsu qadiran ala jam'il mu'ani allati yahtajuha li nafsihi. Hendaknya seseorang itu qadiran, mampu, ala jami'il mu'ani, untuk menanggung biaya-biaya allati yahtajuha li nafsihi, yang ia butuhkan buat dirinya sendiri. Yang pertama nih syarat istita'ah, buat dirinya nanti, baik mulai berangkat sampai pulang, itu kebutuhannya tercukupi. Ya, kebutuhan pribadi, mulai dari pendaftaran, sekarang naik biayanya butuh berapa, ada kebutuhan pasti sono, makannya, minumnya, ya, kebutuhan buat biaya kendaraannya, pesawatnya. Jadi semua yang berkaitan dengan perjalanan haji atau umrohnya itu mampu untuk dibayar. Jadi bukannya mampu buat bayar doang pas di sono lantang luntung, itu bukan istita'ah. Yang penting nyampe dari sono mau bagaimana kan nanti, itu belum wajib sebenarnya. Maka kewajiban yang pertama buat dirinya itu terpenuhi, mulai dari berangkat sampai pulang. Wallati yatrukuha, dan juga biaya-biaya itu ia tanggung li'iyalihi wa atba'ihi, untuk keluarga dan pengikut-pengikutnya, min khurujihi, mulai dari keluarnya, min biladihi, dari rumahnya, dari negerinya, hatta yarji'a ilaihi, sampai dia pulang lagi ke negerinya itu. Jadi bukan hanya buat dirinya, buat orang rumahnya. Ya, kalau dia punya bini, ntar selama sebulan biaya buat di rumah ada bekagak. Kalau dia punya anak, nanti biaya buat anaknya ada bekagak. Atau dia punya atba, pengikut-pengikut, pembantu-pembantu, khodim-khodim, ditinggalin. Nah, itu yang disebut dengan istita'ah. Jadi bukan hanya biaya buat dirinya, biaya buat keluarganya juga ada. Kalau cuma buat dirinya doang, buat keluarganya belum, itu belum istita'ah. Enggak apa-apa, belum wajib. Kan memang syaratnya bagi yang mampu. Kalau dia belum mampu, jika dia jadi dosa. Orang belum mampu. Syarat haji kalau mampu, saya mampu nih, mampu buat kamu sendirian, mampu. Berapa nih? Ada nih buat saya sendirian ya, bangsa 100 juta ada. Buat rumah, nah itu yang belum ada itu. Istri belum, ya, kita tinggalin. Atau buat anak juga belum mampu itu. Masih kita jalan, keluarga kita kagak kita kasih apa. Nah, itu belum mampu, jangan dipaksain. Yang sekarang terjadi, orang yang belum mampu dimampu-mampuin, sehingga nunggunya 40 tahun dia pantas, semuanya dianggap mampu. Nah, sehingga jadilah yang seperti sekarang. Ya, sebenarnya simpel, kita kalau mau menjadikan cepat bagi yang mampu langsung bayar saat itu. Nah, kan sekarang ada yang minjemin, ya bang temen, itu minjem ke dia. Ya, ada yang nalangin, ya nggak apa-apa. Nah, sehingga semuanya berusaha. Padahal buat jangan si keluarga nih, buat dirinya masih belum mampu. Tapi karena semangat ya pengen haji, semuanya ikut antri, jadi panjang seperti ini. Kalau yang dihitung yang hari ini siap nggak buat bayar, berapa umpama 70, 80 juta siap, nanti ya sebelum 2010 kan cepat orang berangkat. Karena memang pendaftarannya dibuka ya setahun itu. Nah, kita mau berangkat Syawal atau Dzulqa'dah, Ramadan dibuka. Dari belum segini, berapa biaya semuanya? Dulu masih 25 juta, 30 juta itu dulu. Kalau ada diberangkat, kalau belum berarti belum mampu. Dosa nih, jika ada dosa orang belum mampu, ya, orang pengen, ya, sehingga jadilah orang pada minjemin, ya, bang bermen aja udah, saya talangin dulu. Ya, kita yang ya, bayarnya itu sehingga dipajak. Nah, gitu keadaannya. Padahal kalau memang dia belum mampu, sebenarnya itu belum dosa, belum kewajiban dan tidak dosa. Tapi kalau dia mampu lalu kagak jalan, nah itu yang jadi masalah, dan situ ada dosa karena dia mampu. Jadi yang dimaksud istita'ah bukan hanya buat dirinya,
tapi buat keluarga yang ditinggalin juga siap biaya yang dikeluarkan. Wa ala rukubid dabati, dan juga ayyakuna syakhsu qadiran ala rukubid dabati, seseorang itu mampu untuk mengendarai tunggangannya. Ini istitoah kedua. Yang pertama, syarat istitoah itu berkaitan dengan biaya pergi dirinya maupun keluarganya. Yang kedua berkaitan dengan tunggangannya, dia mampu untuk mengendarai tunggangan itu, fi zihabihi wa ruju'ihi, pergi dan pulangnya, min ghairi masyaqqatin syadidatin, tanpa kesulitan yang berat. Ya, umpama kamu mampu haji, biaya mampu, cuma kalau naik pesawat disulit. Ada orang-orang yang naik pesawat itu kagak bisa, ngap, ngos-ngosan, atau tidak jadi lagi sehat. Itu belum istitoah nih. Meskipun dia sudah bayar biaya buat dirinya sama keluarganya ada, tapi saat mengendarai tunggangannya itu kagak bisa, masyaqqah, terdapat uzur, nggak jadi istitoah nih. Kewajibannya hilang, jika ada dosa. Tapi kan saya punya nih biaya, beres dah buat diri saya selama di sono, begitupun buat keluarga, anak, pembantu saya beres. Iya, tapi kamu itu merasakan kesulitan kalau mengendarai ini, istitoahnya nggak jadi lagi. Jadi yang dimaksud istitoah yang pertama berkaitan dengan biaya, yang kedua berkaitan dengan tunggangan kendaraannya. Maka dari itu diberikan solusi-solusi. Fa in syuqqa alaihi rukubuha, apabila berat atasnya mengendarai itu tunggangan dabah, fa yushtaratu ay yaqdira 'ala rukubi fi syiqqi mahmalin, maka disyaratkan ia mampu untuk menunggangi di sisi segeduk muzallalin, yang dapat menaungi in ta'azza, apabila dia sakit, bil harri wal barodi, dengan cuaca panas ataupun dingin. Nah, kamu mampu nggak berangkat haji pakai onta? Dulu masih pakai onta, belum pakai pesawat. Belum mampu. Biaya udah ada, baik biaya buat dirinya maupun keluarganya. Jadi syarat istitoah yang pertama itu terpenuhi biaya. Yang kedua, siap-siap nih mau naik onta. Wah, ini nggak bisa kalau naik onta karena punya penyakit ini, punya uzur ini. Oh ya udah, sekarang kita siapkan mahmal. Mahmal itu segeduk, tuh segeduk. Jadi kalau kita lihat tuh onta di atasnya ada kayak tandu, cuman yang punya atap, itu namanya mahmal itu. Tahu? Ya, kalau kita ngelihat film Wiro Sableng tuh, ya, ada yang namanya di atas kudanya itu segeduk tuh. Bisa ke kamu kagak langsung di ontanya, kamu di atas kotak itu, di atas tandu itu yang ada muzola itu yang naungin kita. Jadi kita nggak kehujanan, kita kagak kepanasan. Kalau dia mampu di situ silahkan. Nah itu namanya mahmalin. Fa in syuqqa alaihi rukubuhu, apabila sulit baginya mengendarai atau menunggangi segeduk itu, fihi, di dalam mahmalnya, fa'ala saririn, maka dia di atas sarir, tandu baru. Ya, ini yang kagak ada atapnya. Yahmiluhu rijalun, yang orang-orang memikul itu sarir, memikul itu tandu. Diumpama pertama naik onta mampu nggak? Oh nggak mampu saya. Dikasih solusi lain, yaudah kamu naik segeduk. Tadi itu yang ada atapnya. Oh itu juga berat. Ya, coba kamu kalau nggak mampu pakai segeduk, pakai tandu tadi, sarir. Tandu yang kagak ada atapnya ya. Biasa tuh yang digotong kayak keranda begitu. Bisa nggak? Naik haji pakai tandu. Kali ini pengen juga. Wah itu saya kagak mampu juga. Fa in syuqqa alaihi rukubuhu aidan, maka apabila sulit atasnya menaiki itu tandu sarir, fala yajibu alaihi al-hajju bi nafsihi, maka tidaklah wajib atasnya haji sendirian. Bal yajibu alaihi ay yastajira man yahujju anhu, akan tetapi wajib baginya untuk menyewa orang yang akan menghajikannya, in qadara ala zalika, apabila dia mampu untuk itu. Pakai tandu kagak bisa juga. Nah, jadi dari mulai binatangnya umpama dia kagak bisa, pakai segeduk nggak mampu juga berat,
dia tandung nggak mampu juga, nah maka sudah tidaklah kewajiban haji ada pada dirinya, kecuali dia pengen orang yang menghajikannya, dia merasa mampu disuruh orang, ini saya udah ada uzur nih, memang saya punya biaya sebagai syarat istitoah yang pertama, tapi syarat istitoah yang kedua saya nggak punya nih, yaitu mampu untuk menunggangi kendaraan, mulai dari unta, sudut sampai tanduk itu nggak mampu semua. Nah, kamu dah yang berangkat untuk menghajikan saya. Secara kewajiban dia udah nggak ada kewajiban, karena syarat istitoah yang kedua nggak ada. Umpama dia qadir tuh, in qadaru ala dzalika, dia mampu buat bayar orang istijar, menyewa untuk menghajikannya, itu silakan. Kalau memang dia mampu dan ingin terpenuhi kewajiban hajinya. Fa in wajada man yahujju anhu, maka apabila dia temukan orang yang menghajikannya bila ujratin, tanpa biaya, wajaba alaihi ayyazana lahu, maka wajib atasnya untuk mengizinkan orang itu. Umpama saya dah yang nanti akan menghajikan kamu, kamu di rumah aja, sebab syarat istitoah yang kedua udah nggak ada, nggak sanggup, ya, memang duitnya banyak, muknahnya biaya-biayanya itu bisa dilakukan buat diri atau orang yang ditinggalkan, tapi kamu udah lemah begini, naik pesawat nggak bisa. Umpama sekarang kita tarik ke zaman ini, naik pesawat kamu udah nggak mampu, ini jalannya bagaimana? Nah, dia pengen menghajikan kita, ya kita izinin, ya, gratis. Kalaupun kita pengen bayar, ya silakan. Artinya jika dia kagak haji pun kagak dosa, karena nggak ada syarat istitoah yang kedua. Nah, tapi dia pengen bayar orang, ya itu lebih bagus. Ataupun ada orang yang menawarkan untuk menghajikannya, nah itu diizinkan sehingga kewajibannya gugur. Tidak. Waman mata waqad lazima hajjatu fardin.